Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-123. Nah, pada episode spesial part ke-121 sebelumnya itu, Deidara akhirnya bangkit kembali melalui Edo Tensei. Singkat cerita, Deidara pun melawan Boruto. Karena Edo Tensei mempunyai pemulihan cukup cepat, Boruto menggunakan cakra Senjutsu untuk mengatasinya. Sementara di sisi lain, Kabuto dan Kisame sudah berada di tempat Naruto dan yang lain. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Deidara yang hancur karena serangan Boruto. Tak hanya itu saja, akhirnya Deidara tidak bisa pulih berkat cakra Senjutsu. Tak lama setelah mengalahkan Deidara, Boruto berkata, "Apa berhasil?" Koji membalas, "Tentu saja. Sekarang bantulah Naruto dan yang lain." Tapi ingat rencananya Boruto. Mendengar perkataan Koji, Boruto pun langsung terdiam. Adegan pun beralih ke tempat Naruto. Kakashi berkata, "Sebaiknya kalian menyerah saja. Kalian tidak akan menang melawan kami dengan jumlahnya sedikit." Sambil tersenyum, Kabuto membalas, "Siapa bilang kami ingin menghabisi kalian semua?" Adegan pun beralih ke Naruto yang berjalan ke arah Kabuto. Sambil berjalan, Naruto mengaktifkan mode cakra Kyuubi. Melihat Naruto, Kakashi berkata, "Jangan ceroboh Naruto, targetnya adalah dirimu." Naruto membalas, "Aku tahu." Di sisi lain, Himawari langsung menghampiri Naruto. Menyadari ada Himawari, Naruto berkata, "Himawari." Himawari melanjutkan perkataannya, "Aku akan membantu ayah." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kabuto melakukan Kuchiyose ular yang sangat besar. Terlihat ular itu menutupi sehingga Naruto dan Himawari terpisah dari Sasuke dan yang lain. Di sisi lain, Himawari berkata pada Kurama kecil, "Apa aku boleh berbuat sesukaku?" Kurama membalas, "Tentu saja." Mengamuklah Himawari. Adegan pun beralih ke Kabuto. Sambil melihat ke arah Kisame, Kabuto berkata, "Sekarang waktu yang tepat untuk menghabisi gadis kecil itu dan tangkap Naruto." Sambil tersenyum, Kisame membalas, "Serahkan padaku." Terlihat Kisame langsung berlari ke arah mereka. Dengan cepat, Kisame langsung membentuk penjara air dan berhasil menjebak Himawari. Melihat hal tersebut, Naruto pun mencoba untuk menghancurkan penjara air yang menjebak Himawari. Naruto berkata, "Bertahanlah Himawari." Namun tiba-tiba Himawari langsung menghancurkan penjara air tersebut. Dengan raut wajah yang serius, Himawari membalas, "Aku baik-baik saja." Di sisi lain, Kisame terkejut karena Himawari berhasil lepas dari jurusnya. Ketika Kisame lengah, Himawari langsung menembakkan biju dama ke arahnya. Melihat biju dama, Kisame dan Kabuto pun sangat terkejut. Kabuto berkata, "Biju dama dalam wujud manusia." Sementara itu, Kisame juga terkejut berkata, "Celaka." Dengan cepat, Kisame langsung membuat dinding doton untuk menangkis biju dama. Terlihat biju dama itu melakukan ledakan yang sangat besar. Di saat yang bersamaan, Naruto langsung membuat pelindung dari cakra Kyuubi untuk melindungi Himawari dan dirinya. Di sisi lain, Sasuke dan yang lain terkejut mendengar ledakan tersebut. Kakashi berkata, "Kita tidak bisa pergi dari sini. Yamato, apa aku bisa membuat tangga untuk melewati ular ini?" Yamato membalas, "Aku bisa, tapi ini membutuhkan waktu yang lama." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki langsung maju dan berkata, "Biar aku yang membuka jalannya." Terlihat Mitsuki langsung melakukan Sage mode ular di hadapan mereka. Lalu Mitsuki langsung melakukan 3 ular Sage mode. Mitsuki berkata, "Orochi Ikazuchi." Setelah mengatakan hal tersebut, ular itu langsung menyerang dinding ular yang menghalangi mereka. Saking kuatnya serangan Mitsuki, ular milik Kabuto sangat kesakitan sehingga lari untuk menjauh. Adegan pun beralih ke Kabuto yang menyadari bahwa ular Kuchiyose kabur dari pertarungan. Kabuto berkata, "Ini situasi yang rumit." Adegan pun beralih ke tempat Kisame. Terlihat tangan kanan Kisame hancur beserta kaki kanannya. Tak hanya itu saja, Kisame juga muntah darah akibat efek dari ledakan tersebut. Tak lama setelah itu, Kisame mencoba untuk berdiri dengan bantuan pedangnya. Setelah berdiri, Kisame berkata, "Kekuatan ini, aku tidak mungkin menang melawannya. Baiklah, aku akan menggunakan jurus terakhirku." Terlihat Kisame meletakkan tangan kirinya ke tanah sambil berkata, "Suiro, Sameodori no Jutsu."
Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tercipta penjara air yang berbentuk kubah yang sangat besar. Saking besarnya, semua orang mulai terjebak di penjara tersebut. Tak lama setelah itu, Kisame pun bergabung dengan pedang Sameada. Terlihat anggota tubuh Kisame pulih kembali. Kisame berkata, "Aku akan mencabik-cabik kalian dari dalam air ini." Adegan pun beralih ke Naruto yang menahan nafas. Kurama berkata, "Gunakan pelindung cakra untuk membuatmu bisa bernafas, Naruto." Mendengar perkataan Kurama, Naruto langsung membuat pelindung dari cakra Kyuubi. Tak hanya itu saja, Naruto juga memberikannya pada Himawari. Di sisi lain, Kisame langsung berenang dengan cepat untuk menyerang Naruto. Namun Naruto langsung menangkis serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Kisame. Ketika Kisame lengah, Naruto langsung menangkap tubuh Kisame dengan tangan Kyuubi. Sambil berteriak ke arah Himawari, Naruto berkata, "Sekarang Himawari." Dengan cepat, Himawari langsung menggunakan Tanketsu sehingga Kisame pun terpental sangat jauh. Saking jauhnya, Kisame terlempar hingga keluar dari kubah airnya. Terlihat kubah air itu pun langsung menghilang. Di saat yang bersamaan, Naruto langsung membuat Rasen Shuriken. Terlihat Naruto langsung melempar Rasen Shuriken tersebut ke arah Kisame. Tak sampai di sana, Himawari juga melakukan biju nama kembali. Tak lama setelah itu, Kisame pun terkena serangan mereka hingga Kisame hancur karena ledakan tersebut. Adegan pun beralih ke Kabuto kembali. Kabuto berkata dalam hati, "Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus menangkap Yamato. Tapi bagaimana caranya dengan orang sebanyak ini?" Adegan pun beralih ke Sasuke dan semua orang yang menghampiri Naruto. Sasuke berkata, "Apa kalian baik-baik saja?" Naruto membalas, "Ya, harusnya Kisame sudah musnah. Sekarang tinggal Kabuto." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tercipta badai yang sangat besar sehingga penglihatan semua orang mulai terganggu. Tak hanya itu saja, mereka juga tidak bisa melihat satu sama lain. Adegan pun beralih ke Yamato yang melindungi matanya dari badai pasir. Yamato berkata, "Dari mana badai ini datang?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang langsung menyerang Yamato dari belakang. Terlihat Yamato pun langsung pingsan. Di sisi lain, Kabuto juga terkena dampak dari badai tersebut. Ketika membuka matanya kembali, dia pun terkejut karena Yamato sudah terbaring di hadapannya. Dengan raut wajah yang terkejut, Kabuto berkata, "Yamato, apa yang terjadi?" Tanpa basa-basi, Kabuto langsung membawa Yamato kabur dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, badai pun hilang dari tempat Naruto dan yang lain. Menyadari Yamato sudah menghilang, mereka semua pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto yang melihat mereka dari kejauhan. Ternyata Boruto yang melakukan hal tersebut. Terlihat Boruto memasang raut wajah yang sedih karena terpaksa. Tak lama setelah itu, Boruto langsung menghampiri mereka. Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Serada membalas, "Tiba-tiba ada badai di sekitar area ini. Kami juga kehilangan Kapten Yamato. Kabuto juga menghilang. Apa kau tahu sesuatu, Boruto?" Terlihat Boruto pun terdiam sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu. Tapi aku rasa Kapten Yamato baik-baik saja." Adegan pun beralih ke markas Kabuto dan Obito. Terlihat Kabuto membawa Yamato yang telah terikat. Obito berkata, "Bisakah kau lebih cepat dan membuat Zetsu bertambah kuat?" Kabuto membalas, "Sebelum itu kita akan mengambil informasi dari Yamato. Tapi tolong jangan bunuh dia. Jika kau masih menginginkan Zetsu dan yang lainnya bertambah kuat." Mendengar perkataan Kabuto, Obito membalas, "Aku bisa menggunakan jurus Nintendo Rinnegan dan dengan mudah mengambil informasi, tapi itu akan membunuhnya. Jadi akan lebih baik jika dia tetap hidup untuk membuat Zetsu bertambah kuat." Kabuto membalas, "Benar." Di sisi lain, Obito tahu kalau Kabuto telah memberikan racun kepada Yamato untuk menekan sel Hashirama. Melihat reaksi dari Obito, Kabuto melanjutkan perkataannya, "Itu obat yang kubuat untuk membatasi kekuatan Hashirama. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakannya pada Zetsu." Sementara itu, Yamato akhirnya sadar dari pingsannya. Namun Yamato tidak bisa bergerak dan berbuat apapun. Kabuto melanjutkan perkataannya, "Kita tidak perlu menggunakan kekuatan Rinnegan. Dengan seluruh kebenaranku, dasar ringanmu, kita bisa mengambil informasi apapun yang kita inginkan. Jika kita mengerti informasi tentang musuh, kita bisa mengirim musuh terburuk bagi mereka. Tidak perlu membuang-buang cakra." Obito membalas, "Bagaimana dengan keadaan Kisame?" Kabuto membalas, "Dia telah mati oleh teman-teman Naruto. Dan aku terkejut karena ada satu orang yang mempunyai cakra Kyuubi selain Naruto." Mendengar hal tersebut, Obito pun terkejut. Adegan pun beralih ke Tsunade yang telah sampai di tempat pertemuan antar desa. Terlihat di sana sudah ada petinggi dari berbagai desa. Tak hanya itu saja,
Boruto ternyata menampingi Tsunade. Di sisi lain, Raikage pun terkejut melihat kepala Konoha Boruto yang tergores. Tsunade berkata, "Tadi di perjalanan kami diserang oleh Kabuto dan satu anggota Akatsuki. Kami berhasil mengalahkan anggota Akatsuki yang bernama Kisame. Namun, Yamato sekarang telah diculik oleh Kabuto." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Gaara berkata, "Apa ada serangan lain?" Boruto membalas, "Aku bertemu dengan Edo Tensei Deidara. Dia adalah salah satu dari anggota Akatsuki yang telah mati." Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Onoki berkata, "Edo Tensei katamu?" Boruto membalas, "Ya, tapi tidak perlu khawatir." Tak lama setelah itu, mereka akhirnya mulai memberikan tugas ke asisten mereka untuk membentuk unit perang. Adegan pun beralih ke lapangan yang sangat luas. Terlihat banyak para shinobi dari berbagai desa pun berkumpul. Di sisi lain, Boruto, Naruto, Sasuke, dan yang lain berada di unit kedua, yaitu unit jarak dekat. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Kata Koji berkata, "Bagus Boruto, ini awal yang bagus. Tetap berada di rencana ini." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Kisame mati oleh Himawari dan Naruto. Di sisi lain, Kabuto berhasil mendapatkan Yamato berkat bantuan Boruto. Sementara itu, akhirnya perang dunia shinobi akhirnya dimulai. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-124. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.